Alright, welcome to Revival Live Talk bareng gue Larry Christopher ya. Ini udah setelah beberapa minggu kita udah nungguin banget nih Revival Live Talk lagi. Akhirnya di malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Jadi sepertinya kalau saya lihat nih yang paling semangat Kak Cindy nih ya. Iya semuanya sampai doa loh tadi. Waduh ya luar biasa. Kita kedatangan Michael Setiadi. Welcome kok. Welcome, thank you. Panggilannya ya. apa ya kok kalau boleh tahu ya? Biasa dipanggil Michael atau biasa Mike juga is okay. Ada yang pernah panggil Setia? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya, nama belakang soalnya. Ya. Okay. Welcome Ko Mike. Thank you banget udah sempetin waktu datang ke sini. Thank you juga. Teman-teman semua yang lagi nyaksiin, kita bakal ngobrol banyak dengan Ko Mike. Khususnya tadi kalau mungkin teman-teman lihat di Instagramnya atau lihat di posternya ya, judulnya berat banget sih kayaknya ya. Iya betul. Judulnya berat banget. Ada pressure tersendiri mungkin kok? Enggak. Kita Kita ngomongin dalam doa aja ya. Dalam doa. Iya, kita bakal ngobrolin banyak tentang holiness, pursuing holiness ya. Tapi tentu ini bukan pembicaraan yang karena so tahu ya, bukan karena si paling holy atau gimana gitu ya. Betul. Tapi justru apa yang kita coba bangun, kita coba omongin malam hari ini, kita berdoa buat teman-teman semua yang lagi dengerin dapat diberkati dan dikuatkan. Amen. So again, welcome Ko Mike. Thank you udah sempetin hadir di sini kita di kantor main-main ke kantornya Revival. Halo. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, buat mereka yang lagi nyaksiin sekarang ya, mungkin banyak yang masih pengen tahu nih, Ko Mike itu siapa sih gitu? Apa yang jadi kesibukan sehari-hari? Terus sibuk ngapain belakangan ini? Pelayanan di mana dan lain sebagainya? Oke, mungkin perkenalkan, nama aku Michael Setiadi, biasa dipanggil Mike atau enggak Michael is okay juga. Dan kalau kesibukan sehari-hari aku juga salah satu karyawan di salah satu e-commerce Indonesia. Wih, dan jinglenya udah terkenal ya kayaknya. Iya, terkenal ya. Kalau buka YouTube pasti ada ya. Tahu lah ya. Oke. And ya dipercayakan juga di marketplace untuk menjadi seorang one of team lead juga. Dan ya sungguh bersyukur juga. Dan kalau di dalam pelayanan mungkin aku dipercayakan di dalam youth ministry di Gereja Mawar Sharon Jakarta di Army of God-nya gitu. Dan bisa dipercayakan juga sebagai one of team leader gitu yang handle di AOG Jabodetabek. Jakartanya sih. Wow, so you both professional tapi juga minister ya berarti ya jatuhnya ya. Ada di dua sisi kehidupan dunia ini, luar biasa. So udah berapa lama kalau boleh tahu menjalani sambil bekerja, sambil pelayanan? Oke, kalau misalkan bekerja mungkin dihitungnya dari after college mungkin ya. After college. Jadi internship itu dari memang pelayanan juga. Jadi mungkin kalau pelayanan dulu itu dihitung dari 2015 akhir mungkin ya. 2015, which is berarti udah 7 tahunan lebih 7 tahunan ada. Ada 7 tahun. Terus kalau misalkan di dalam marketplace itu berarti sekitar 5 tahun berarti. Udah 5 tahunan 5 ya. tahun. Wow, so jadi Ko Mike ini udah terbiasa juga ya ada di dalam pelayanan way before going to professional gitu ya. Kalau boleh tahu nih, karena jarang juga kan, maksudnya teman-teman pasti pengen tahu kenapa sih Ko Mike sendiri, jangankan ngomongin mau jadi pelayan, mau melayani, kenapa mau percaya gitu? Kenapa mau percaya sama Tuhan, mau punya keinginan untuk melayani dan sebagainya? Oke, mungkin short story doang. Jadi dari keluarga juga. Jadi dalam keluarga aku anak yang paling akhir mengenal Tuhan gitu. Jadi keluarga aku itu udah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Dimulai dari ceceku, and then mamaku. Terus barulah papaku, adikku dan aku yang terakhir gitu. Dan kenapa kok aku believe? Ya karena aku melihat keluarga aku itu diubahkan gitu. Wow. Dan kayak aku melihat kayak Tuhan tuh ada di tengah-tengah keluargaku gitu, kayak merubah yang biasanya aku lihat, kok keluargaku begini ya gitu, kok keluargaku sering marah-marahan ya, and then berubah gitu. Dan akhirnya aku melihat kalau kayaknya aku pingin mengenal gitu. Awalnya sih pingin tahu gitu, kayak aku kan kok orang datang ya ke rumah tiap bentar terus minta didoain sama parents gitu, kan kayak ada suatu hal yang tersendiri yang ada rasa penasaran gitu loh. Dan dari situ dimulai gitu, kayak oke deh. Awalnya aku nggak mau sampai akhirnya itu papaku daftarin aku ikut KKR gitu. KKR pemulihan gitu. Dan waktu itu KKR-nya berbayar untuk makan siang aja kalau nggak salah gitu. Dan akhirnya ditelepon, aku nggak mau pergi gitu, tapi mamaku selalu bilang gitu, kalau kamu mau dipakai Tuhan besar gitu. Dan itu masih SMA gitu. Dan akhirnya di situ diikutin lah KKR dengan syarat kalau kamu mau ke Jakarta
kamu harus kenal Tuhan dulu gitu. Wow, ya, sebelum dilepas ya, sebelum betul, diutus ya. Sebelum dilepas gitu. Iya. Dan akhirnya ya udah, aku datang di KKR itu dan ternyata di dalam hatiku sendiri itu aku bilang sebelum datang, aku bilang kalau memang Tuhan mau pakai aku ya kenapa nggak Tuhan tuh langsung ngomong ke aku gitu loh. Dan ternyata aku tanpa tahu apa arti kata gitu, ternyata Tuhan tuh ngomong melalui pastornya waktu itu. Aku lupa siapa pastornya, tapi langsung pastornya ngomong ke aku kalau ada satu anak yang mau dipakai Tuhan tapi dia itu nggak percaya gitu. Dan dari situ pastornya tanya siapa anak itu, dimanapun dia berada angkat tangannya gitu. Dan di situ kan aku mikir gitu, kalau